Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kejaksaan Negeri Lahat mulai memprioritaskan penyidikan kasus mafia tanah. Hal ini dikarenakan bisa menimbulkan kerugian negara. Kejaksaan Negeri Lahat mulai mengeluarkan data penanganan kasus tindak pidana umum dan khusus. Selain itu, Kejari Lahat juga mulai fokus pada penyidikan kasus mafia tanah yang menimbulkan kerugian negara dan tetap melakukan pengawasan pembangunan yang menyimpang. Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Fitra mengatakan penanganan kasus secara umum mengalami peningkatan, seperti kasus tipikor berjumlah 3 perkara, sebelumnya hanya 2 perkara. Begitu juga pidana khusus naik 1 perkara dari tahun sebelumnya. Kemudian tindak pidana umum orang dan harta benda naik dari 125 kasus menjadi 185 kasus. Perkara keamanan dan ketertiban umum turut naik dari 14 menjadi 25 perkara. Sedangkan tindak pidana umum lainnya turun dari 188 menjadi 158 perkara. Oleh sebab itulah pihaknya akan memperluas penyidikan kasus mafia tanah sehingga diharapkan bisa menyelamatkan uang negara lebih besar. Secara global pada tahun 2021 kita naik kinerja kita dibuktikan dengan penyerapan anggaran yang mencapai 97%. Tahun 2020 kita penyerapan anggaran sebesar 2020 itu 95%, kita ini 97%. Kemudian peningkatan penanganan kasus perkara tipikor, kita proses penyidikan ada 3 perkara. Di tahun 2020 kita hanya 2 perkara. Jadi kita ada lebih peningkatan 1 perkara. Dan proses saat ini sudah sampai penyidikan, sudah selesai. 1 perkara sudah selesai, sudah inkrah. Kemudian juga 1 perkara sedang dalam proses persidangan, 1 masih dalam tahap penyidikan. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, Palpres.com. Pemirsa, pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang kembali normal. Bahkan server yang terbakar sejak 1 bulan lalu sudah kembali beroperasi. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo melihat langsung proses pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain melihat sejumlah ruang yang sempat terbakar, Harnojoyo juga menyempatkan berdialog dengan masyarakat yang sedang menunggu pelayanan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengaku kedatangannya ke kantor pelayanan administrasi kependudukan tersebut untuk memastikan pelayanan berjalan normal. Usai berdialog dengan masyarakat, Harnojoyo memastikan pelayanan di Disduk Capil tidak terlalu lama asalkan mengikuti prosedur yang ada. Selain itu, dia juga memastikan semua pelayanan di Disduk Capil Palembang gratis, alias tidak dipungut biaya. Contohkan lah ya, tapi alhamdulillah kan 5 menit cetak ya. Kalau administrasi selesai cetak 5 menit. Saya kemarin itu mau maaf provinsi depannya sebangsa. Jadi semula manual. Nah ini hanya sesuaikan ini. Jadi alhamdulillah normal. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Palpres.com. Permohonan warga dalam pembuatan kartu pencari kerja di Oku mengalami penurunan. Penyebab utamanya karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun kemarin. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu sejak 2 tahun terakhir mencatat pembuatan kartu pencari kerja mengalami penurunan yang signifikan. Pelaksanaan tugas Kepala Disnaker Kabupaten Oku, Helmi, melalui Kasih Penempatan Tenaga Kerja, Herlina Sari menyebutkan, tahun lalu tercatat 1.321 permohonan kartu pencari kerja. Namun tahun ini menurun menjadi 1.305 pemohon. Menurut dia, jika dibandingkan pada tahun 2019 atau sebelum terjadi pandemi COVID-19, permintaan pembuatan kartu AK1 bisa mencapai 2.000 pemohon. Dari ribuan pemohon tersebut, sebagian besar digunakan untuk mengajukan kerja di luar Kabupaten Oku, seperti beberapa perusahaan di Pulau Jawa. Sementara sisanya diperlukan oleh pemohon yang mengajukan permohonan kerja di Kabupaten Oku ataupun di wilayah Sumbaksel. Sebanyak 1.321. Sedangkan untuk tahun 2021 ini sampai per Desember ini 1.305. Terjadi penurunan karena disebabkan apa? Karena COVID ini dampaknya besar sekali ini. Kemudian banyak perusahaan yang tutup.
dan banyak PHK terhadap tenaga kerja. Pencari kerja yang ada di Kabupaten Oku ini membuat kartu pencari kerja ini tujuannya untuk bekerja di luar Oku, seperti ke Jakarta, Tangerang, dan Banten, itu rata-rata ke sana itu. Didominasi. Iya. Reporter dan juru kamera Yenson, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. 7 kali keluar masuk hotel Prodeo tidak membuat Anang jerak. Pria ini kembali ditangkap karena menjamret di bawah jembatan Ampera. Anang, warga Jalan PSI Kenayan Gandus Palembang ini mungkin betah tinggal di Hotel Prodeo. Meski sudah 7 kali keluar masuk penjara, pria 31 tahun ini kembali berbuat kriminal. Akibatnya Anang kembali berurusan dengan anggota polisi. Kasubdit Jatarras Polda Sumsel, Kompol Christopher Salohut Pancaitan mengatakan, pelaku ditangkap atas aksi jamret yang dilakukannya terhadap seorang bocah. Saat itu pelaku mendekati korban yang sedang bermain di taman skatepark Jembatan Ampera. Melihat ada celah, tersangka langsung merampas ponsel yang sedang dipegang korban. Sementara itu, tersangka Anang mengatakan bahwa dalam 1 bulan ia bisa 5 kali melakukan aksi kejahatan, terakhir di taman bawah Jembatan Ampera. Ia mengaku korban yang menjadi targetnya merupakan anak kecil dan perempuan. Cak mana modus kau? Modus lagi tidur tuh di mana? Budak kecil atau lanang atau ibu-ibu? Sasaran apa ya? Target kau? Anak kecil atau perempuan atau apa? Cewek. Cewek ya? Di mana bae kau? Di mana bae? Dalam 5 kali sebulan ini di mana bae kau? Pasar loh. Pasar mana bae? 16 tuh lah. Nyopet atau mana kau tuh? Apa? Kau rampas. Pakai apa kau nodong? Tangan. Langsung kau rampas. Korban tuh melawan enggak? Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.